Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wati dalam mata pelajaran Ekonomi SMA kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan bagian kedua. Mari kita simak video berikut ini. Kita lanjutkan ketenagakerjaan bagian kedua. Kita mulai dari upaya meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama dari pihak pemerintah, yaitu dengan cara mendirikan pusat latihan kerja, misalnya BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua dari pihak swasta atau perusahaan, yaitu dengan cara bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk praktek magang di perusahaan tersebut. Yang ketiga, individu, yaitu dengan membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha. Sekarang kita masuk sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia beragam. Ada upah harian, upah mingguan, dan ada juga upah atau gaji bulanan. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta upah minimum. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja bunyinya adalah jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, maka tingkat upah cenderung tinggi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit, seperti di negara Jerman dan Inggris. Penawaran tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, maka tingkat upah cenderung turun. Nah, kita masuk yang kedua sekarang, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Tawar-menawar tentang upah dan jam kerja biasanya dilakukan dalam wawancara. Jika seseorang memiliki keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain, maka ia bisa mendapatkan upah yang tinggi. Tapi kalau dia memiliki keahlian yang hampir sama dengan orang lain atau orang pada umumnya, maka dia upahnya akan rendah, ya. Yang ketiga adalah upah minimum. Ada istilah upah minimum provinsi. Artinya, masing-masing provinsi menentukan upah minimumnya sendiri. Misalnya, berdasarkan perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah. Semakin tinggi biaya hidup, maka upah pekerja minimum juga semakin besar. Jadi, upah minimum provinsi antar satu provinsi dengan provinsi lainnya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung pada biaya hidup di masing-masing daerah tersebut. Bagaimana siswa sekalian? Paham bukan? Sekarang kita masuk jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya, pengangguran yang terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat. Jadi, kalau daya beli masyarakat itu menurun, tentulah perusahaan tidak perlu memproduksi barang banyak. Kalau perusahaan tidak memproduksi barang dengan banyak, maka tenaga kerja akan dikurangi. Itulah sebabnya mereka menjadi pengangguran. Pengangguran ini disebut pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri. Jadi, ketika terjadi peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri, tidak semua masyarakat siap.
tidak semua masyarakat yang biasanya bekerja di sektor pertanian mempunyai skill yang sama untuk bekerja di sektor industri. Akibatnya, ketika terjadi peralihan struktur ekonomi ini, mereka menjadi menganggur. Inilah pengangguran struktural namanya. Yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Contoh kesulitan temporer tersebut antara lain, pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja, sehingga mereka sulit menemukan tenaga kerja yang ideal seperti yang mereka harapkan. Maka banyaklah mereka itu menjadi pengangguran. Pengangguran inilah yang disebut pengangguran friksional. Lalu yang keempat, ada yang namanya pengangguran musiman. Adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya petani yang menganggur setelah panen sampai menunggu masa tanam kembali. Sekarang mari kita simak pembagian yang kedua. Yang kedua, jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Misalnya terjadi karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan, dan orang yang sama sekali tidak mau bekerja. Itulah pengangguran terbuka. Yang kedua adalah setengah menganggur atau underemployment. Adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaga kerja kurang memanfaatkannya. Diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang dia peroleh. Jadi dia sebenarnya bekerja tapi seolah-olah tidak bekerja karena jam kerjanya sedikit, produktivitasnya rendah, atau penghasilannya juga rendah. Maka dia disebut setengah menganggur atau underemployment. Yang ketiga, pengangguran terselubung atau discrete unemployment adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Misalnya seorang perawat yang bekerja menjadi sekretaris perusahaan. Jadi dia perawat tapi bekerjanya sebagai sekretaris. Makanya dia dikatakan pengangguran terselubung karena dia bekerja tidak secara optimal. Sekarang kita lihat dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila pengangguran tinggi, maka upah sedikit, sehingga pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Yang kedua, kita lihat dari penerimaan negara. Apabila pengangguran tinggi, maka penerimaan negara dari pajak penghasilan akan menjadi rendah. Yang ketiga, beban psikologis. Semakin lama seorang menganggur, maka semakin besar beban psikologisnya. Yang keempat, biaya sosial. Meningkatnya biaya keamanan karena tingginya angka kejahatan yang disebabkan karena pengangguran. Bagaimana siswa sekalian? Inilah dampak-dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Paham? Sekarang bagaimana cara mengatasi pengangguran? 1. Pengangguran siklis, yaitu dengan cara peningkatan daya beli masyarakat, membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jalan. Membangun jalan tentu butuh banyak tenaga kerja. Bangun jembatan juga demikian, bangun irigasi juga demikian, jadi membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian cara mengatasi berikutnya juga dengan cara bagaimana? Memperluas pasar barang dan jasa. Artinya, kalau biasanya produk itu hanya dijual di tingkat kecamatan, sekarang bisa dijual di tingkat kabupaten atau antar provinsi, atau kalau bisa antar negara, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Sehingga
sehingga pengangguran siklis dapat teratasi. Yang kedua, pengangguran struktural. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan pengadaan pelatihan dan pendidikan, diklat. Ada diklat, balai diklat. Kemudian memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Kemudian lagi, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Lalu mendirikan industri padat karya. Ini adalah solusi untuk mengatasi pengangguran struktural. Bagaimana? Paham siswa sekalian? Yang ketiga, pengangguran friksional. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi butuh informasi. Ya, kasih informasi di sini ada lowongan pekerjaan begitu. Jadi mereka tahu antara pencari kerja dengan penerima tenaga kerja mereka bertemu. Jadi informasinya harus jelas. Yang keempat, pengangguran musiman. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan memberikan informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain. Ya, dan melatih keterampilannya agar dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Jadi mereka tidak berpikir hanya bekerja hanya untuk pertanian saja, atau menunggu masa panen, atau menunggu masa tanam berikutnya. Jadi mereka harus ada skill-skill lain di bidang pekerjaan lain, sehingga tidak terjadilah pengangguran musiman. Inilah materi kita tentang ketenaga kerjaan. Dan Ibu berharap kalian memahaminya dengan baik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.